menurut aku, agama tuh bisa jadi pengarah kita. Agama dan iptek itu sebaiknya tidak dipisahkan. Agama sama iptek itu harus bisa berjalan secara beriringan kan. Di mana perkembangan iptek itu tidak boleh melampaui nilai-nilai agama yang ada. Nilai agama dengan iptek itu terletak pada integrasinya. Teknologi dan sains itu sendiri bisa didapatkan jawabannya ketika kita mempelajari ilmu agama. Perkenalkan, saya Zaskia Nabila Wardani dari Prodi Kimia dengan NIM 105240002. Perkenalkan, nama saya Nabila Saumi Prawira Hadinata dengan NIM 105240015 dari jurusan Kimia. Aku Maujihan Madakwati dari jurusan Kimia. Perkenalkan, nama saya Naima Febiano Safitri dengan NIM 105240057 dari jurusan Kimia. Perkenalkan, nama saya Aisyah Fadilatul Umar dari jurusan Kimia angkatan 2024. Perkenalkan, nama saya Nazwa Akilah dengan NIM 105240078 dari jurusan Kimia. Perkenalkan, nama saya Ina Zailani dengan NIM 105240080 dari Prodi Kimia. Nama aku Ananda dari Prodi Kimia dengan NIM 105240084. Perkenalkan, nama aku Nabila Zahra Amalia dari jurusan Kimia dengan NIM 105240094. Perkenalkan, nama saya Naila Aura Zahra dari jurusan Manajemen Rekayasa dengan NIM 144240002. Nasifah Nuha Alaya, Manajemen Rekayasa 144240048. Nama saya Rifka Putri Almutakin dari Desain Interior dengan NIM 173240044. Perkenalkan, nama saya Nadia Oktavian Putri dengan NIM 173240049 dari jurusan Desain Interior. Di era modern, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang sangat cepat dan memudahkan hampir seluruh aspek kehidupan manusia. Namun, perkembangan ini juga memunculkan tantangan baru, terutama ketika inovasi teknologi berjalan tanpa mempertimbangkan nilai moral dan etika agama. Masih banyak anggapan bahwa agama dan iptek adalah dua hal yang terpisah, sehingga sains berkembang seolah-olah tidak memerlukan panduan nilai. Dalam pandangan Islam, ilmu dan agama justru saling melengkapi. Al-Quran banyak mendorong manusia untuk berpikir, meneliti, dan memahami fenomena alam. Bahkan, beberapa temuan ilmiah modern telah dijelaskan secara isyarat dalam ayat-ayat Al-Quran jauh sebelum manusia dapat membuktikannya. Hal ini menunjukkan bahwa agama dapat menjadi kompas moral bagi perkembangan teknologi agar tetap bermanfaat dan tidak melampaui batas-batas kemaslahatan manusia. Baik untuk identifikasi masalah, dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek, masih terdapat pandangan yang memisahkan antara ilmu dan agama. Pandangan ini berasal dari paradigma positivistik yang menempatkan ilmu sebagai sesuatu yang objektif dan bebas nilai. Akibatnya, nilai moral, etika, dan kemanusiaan yang bersumber dari ajaran agama belum sepenuhnya diimplementasikan. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, mengapa kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek sering dianggap terpisah dari nilai moral dan agama? Yang kedua, bagaimana pandangan Islam terhadap hubungan antara ilmu pengetahuan, teknologi, dan agama? Dan yang terakhir, bagaimana integrasi nilai-nilai agama dapat menjadi pedoman dalam pengembangan iptek agar tetap berlandaskan moral dan etika? Tujuan dari case study mengenai iptek diantaranya yang pertama, menganalisis paradigma keterkaitan antara iptek dengan agama. Yang kedua, menentukan penyebab adanya anggapan mengenai terpisahnya iptek dengan nilai agama. Ketiga, menganalisis hubungan antara iptek dan agama berdasarkan pandangan Islam. Dan yang keempat, menentukan cara agar integrasi nilai-nilai agama dapat dijadikan sebagai pedoman dalam perkembangan dan kemajuan iptek. Kemudian untuk manfaatnya yang pertama, menambah pemahaman tentang keterkaitan iptek dan agama. Yang kedua, mengetahui penyebab terpisahnya iptek dari nilai agama. Ketiga, memahami hubungan iptek dan agama menurut Islam. Dan yang keempat, memberi pedoman integrasi nilai agama dalam pengembangan iptek. Jenis penelitian. Metode yang akan dilakukan untuk melakukan penelitian ini adalah metode pendekatan analisis kualitatif.
Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Menurut literatur, analisis kualitatif dapat dan sering digunakan dalam memahami sikap, nilai, cara berpikir, persepsi, dan makna yang dimiliki oleh seorang individu atau kelompok terhadap suatu fenomena sosial, budaya, maupun keagamaan. Lokasi penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di Institut Teknologi Bandung dari berbagai mahasiswa program studi sarjana karena Institut Teknologi Bandung merupakan salah satu perguruan tinggi yang berfokus pada iptek dan berorientasi pada rasionalitas ilmiah. Untuk responden yang dibutuhkan kurang lebih sebanyak 43 orang. Waktu penelitian. Penelitian dilaksanakan dari bulan November 2025 sampai dengan bulan Desember 2025 dengan pembagian agenda minggu ke-12, 13, dan 14 kami gunakan untuk pengumpulan informasi yang bersumber dari responden sebagai sumber data untuk analisis case study, lalu diskusi kelompok, lalu yang terakhir pengolahan data responden, lalu untuk minggu ke-16 presentasi case study. Selanjutnya, kami melakukan 2 teknik pengumpulan data. Yang pertama, ada wawancara yang dilakukan secara langsung dan juga dilaksanakan secara tidak langsung melalui kuesioner Google Form. Metode ini digunakan untuk mempermudah proses pengumpulan data serta menjangkau responden secara lebih luas. Yang kedua, ada studi kepustakaan. Dalam penelitian ini, hasil studi pustaka dimanfaatkan untuk mendukung argumen serta memperdalam analisis data wawancara agar lebih kuat dan valid. Selanjutnya mengenai gambaran umum Institut Teknologi Bandung sebagai lokasi diadakannya penelitian ini. ITB berdiri sejak tahun 1920 dan dikenal sebagai salah satu perguruan tinggi negeri yang menjadi pusat perkembangan iptek di Indonesia. ITB memiliki berbagai fakultas dan sekolah yang mempelajari mengenai sains, teknologi, seni, dan manajemen yang membentuk lingkungan belajar yang cukup ilmiah dan multidisipliner. Hal tersebut membuat mahasiswa ITB terbiasa berpikir kritis, analitis, dan menyelesaikan masalah secara rasional. Dalam memandang hubungan antara agama dan iptek, mahasiswa ITB memiliki pandangan yang beragam yang dipengaruhi oleh latar belakang masing-masing serta lingkungan kampus yang syarat akan sains. Keberagaman pemikiran ini terlihat dalam dialog-dialog keseharian, dan hal inilah yang membuat mahasiswa ITB relevan untuk dijadikan narasumber dalam penelitian ini. Berdasarkan pertanyaan yang diajukan, soal pertama yaitu saya merasa ilmu pengetahuan agama seharusnya dipisahkan dalam lingkungan akademik. Kami mendapatkan respon bahwa 83,7% responden merasa ketidaksetujuannya, sedangkan 16,3% merasa setuju. Angka ini menunjukkan bahwa mayoritas responden merasa keberadaan unsur agama masih dianggap penting sebagai pendamping dalam proses belajar. Responden merasa bahwa landasan etika yang membantu membentuk sikap dan cara berpikir mahasiswa sehingga kegiatan akademik tidak hanya berfokus pada aspek teknis, tetapi juga pada nilai moral yang mendasarinya. Pertanyaan kedua yang diajukan yaitu saya merasa jika pemisahan agama dan ilmu pengetahuan dapat berdampak negatif bagi kemajuan teknologi. Respon yang kami dapatkan yaitu sejalan dengan pertanyaan pertama, di mana sebanyak 74,4% responden meyakini bahwa memisahkan agama dari ilmu pengetahuan dapat membawa dampak negatif bagi kemajuan teknologi. Respon ini mengisyaratkan bahwa responden memandang perkembangan teknologi tidak bisa dilepaskan begitu saja dari pertimbangan moral. Responden merasa bahwa nilai agama berperan sebagai pengarah agar inovasi tetap bermanfaat, tidak disalahgunakan, dan tetap berada dalam batas yang mempertimbangkan kemaslahatan manusia. Jika pertanyaan pertama dan kedua dilihat secara keseluruhan, tampak bahwa responden cenderung memposisikan agama dan ilmu pengetahuan sebagai dua hal yang saling melengkapi. Agama dipahami sebagai penuntun nilai, sementara ilmu pengetahuan menjadi alat untuk memecahkan persoalan secara rasional. Kombinasi keduanya dianggap penting agar kemajuan teknologi tidak hanya cepat, tetapi juga bertanggung jawab dan memberikan dampak positif bagi masyarakat.
pada pertanyaan 3, kami mengajukan pernyataan bahwa menurut saya, tanpa nilai agama, perkembangan ipteks berpotensi untuk melanggar norma moral. Kemudian respon yang kami dapatkan adalah mayoritas responden yaitu sebanyak 90,7% setuju bahwa tanpa nilai agama, perkembangan ipteks berpotensi untuk melanggar norma moral. Hal ini menunjukkan bahwa agama dipandang penting sebagai pedoman etika dalam mengimbangi kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan. Nilai agama dianggap membantu menjaga moralitas, kemanusiaan, dan tanggung jawab sosial agar inovasi tidak disalahgunakan. Persentase kecil yang tidak setuju, yaitu sebesar 9,3%, tidak mengubah kecenderungan umum bahwa agama dilihat sebagai kompas moral dalam perkembangan ipteks. Kemudian yang selanjutnya, pada pertanyaan 4, kami mengajukan pernyataan bahwa menurut saya, integrasi ilmu dan agama dapat meningkatkan kualitas keputusan dalam penelitian. Kemudian kami memperoleh respon bahwa sebagian besar responden itu sebesar 97,7% setuju bahwa integrasi agama dengan ilmu dapat meningkatkan kualitas keputusan penelitian. Responden menilai bahwa agama berperan penting sebagai penyaring etis yang memperbaiki pertimbangan peneliti serta mencegah dampak negatif penelitian. Integrasi ini kemudian dianggap membantu menjaga integritas, keadilan, dan tanggung jawab dalam riset. Persentase responden yang tidak setuju sangat kecil, sehingga tidak mempengaruhi kesimpulan bahwa agama dipandang berkontribusi signifikan dalam etika penelitian. Pada pertanyaan nomor 5, responden ditanya mengenai relevansi nilai-nilai agama dalam menghadapi dilema etis akibat perkembangan teknologi seperti AI, bioteknologi, dan energi. Sebanyak 97,7% responden menyatakan setuju. Mayoritas melihat bahwa agama tetap menjadi pedoman moral yang penting untuk memastikan inovasi ipteks bersejalan dengan nilai kemanusiaan, etika, dan tanggung jawab. Meskipun ada sedikit responden yang tidak setuju, hal ini tidak mengubah kecenderungan umum bahwa agama dipandang sebagai rujukan penting dalam menilai dampak etis teknologi modern. Beberapa solusi dan penawaran yang ditawarkan adalah memperkuat pendidikan etika yang terintegrasi dalam mata kuliah ipteks, terutama di mata kuliah yang bukan agama. Integrasi ini tidak dimaksudkan untuk mengubah ruang kuliah menjadi tempat pengajaran agama, melainkan menghadirkan nilai-nilai moral universal yang juga sejalan dengan prinsip keagamaan, seperti tanggung jawab, keadilan, dan kemaslahatan. Kemudian ada forum diskusi lintas disiplin yang mempertemukan mahasiswa dari rumpun teknik, sains, sosial, dan keagamaan. Forum ini berfungsi sebagai ruang dialog kritis yang membahas isu-isu ipteks kontemporer, seperti kecerdasan buatan, rekayasa genetika, dan krisis keberlanjutan. Selain itu, matkul agama juga dapat dievaluasi agar lebih kontekstual dan relevan dengan isu-isu teknologi masa kini. Nah, pendekatan ini memastikan bahwa pendidikan agama tidak hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi benar-benar berkontribusi pada pembentukan tanggung jawab moral dalam lingkungan akademik ITB. Caranya dengan lebih memfokuskan mahasiswa terhadap isu-isu teknologi, seni, sains, ataupun bisnis. Hal tersebut dapat direalisasikan dengan forum kecil saat mata kuliah agama yang setiap kelasnya terdapat berbagai jurusan. Fokuskan untuk menanggapi isu-isu politik, sosial, dan teknologi dengan melihatnya dari perspektif agama. Selain itu, solusi lainnya dapat diwujudkan melalui peningkatan kesadaran mahasiswa terhadap pentingnya tanggung jawab sosial dalam setiap inovasi yang mereka kembangkan. Misalnya, dengan memperkenalkan studi kasus yang menunjukkan bagaimana teknologi dapat menimbulkan masalah etis jika dikembangkan tanpa mempertimbangkan nilai moral seperti penyalahgunaan data, eksploitasi sumber daya, atau ketidakadilan akses teknologi. Dengan memahami contoh nyata tersebut, mahasiswa akan lebih terdorong untuk menjadikan nilai agama seperti kejujuran, amanah, dan keadilan sebagai landasan berpikir dalam proses desain teknologi. Kampus juga dapat menyediakan platform kolaboratif yang menggabungkan perspektif ilmiah dan religius, sehingga mahasiswa ITB terbiasa melihat bahwa agama bukan sekadar urusan spiritual, tetapi juga sumber pedoman yang dapat menuntun arah perkembangan ipteks agar lebih manusiawi dan berkelanjutan. Selain itu, solusi lain yang dapat diterapkan adalah pengembangan research group atau kelompok riset yang mengkaji hubungan antara ipteks dan nilai moral. Kelompok ini dapat menghasilkan publikasi, seminar, maupun rekomendasi kebijakan internal kampus yang menekankan pentingnya integrasi etika dalam setiap penelitian. Dengan demikian,
paradigma bahwa agama dapat menghambat perkembangan IPTEX dapat diimbangi dengan bukti nyata bahwa nilai moral justru memperkuat kualitas penelitian dan inovasi. Sebagai penawaran tambahan, ITB dapat menyediakan mentoring program yang melibatkan dosen dan mahasiswa lintas jurusan untuk membimbing proyek-proyek akademik dengan perspektif etika. Program ini tidak hanya membantu mahasiswa dalam aspek teknis, tetapi juga menanamkan kesadaran bahwa setiap karya ilmiah memiliki dampak sosial dan moral. Dengan cara ini, mahasiswa akan terbiasa melihat IPTEX sebagai bagian dari ekosistem yang menyatu dengan nilai-nilai kemanusiaan dan spiritualitas. Berdasarkan hasil kuesioner, mayoritas mahasiswa ITB beranggapan bahwa nilai-nilai agama tetap relevan dalam perkembangan IPTEX. Hampir semua responden tidak setuju jika agama dipisahkan dari lingkungan akademik dan menganggap pemisahan tersebut dapat berdampak negatif, terutama dalam menghadapi dilema teknologi modern. Melihat kecenderungan ini, beberapa solusi yang dapat diterapkan di ITB antara lain memperkuat pendidikan moral dalam mata kuliah terkait IPTEX, mengadakan forum diskusi mengenai isu teknologi, serta memperbarui metode pembelajaran mata kuliah agama agar selaras dengan perkembangan teknologi. Selain itu, program mentoring lintas jurusan juga dapat membantu mahasiswa untuk mempertimbangkan aspek etika dan moral dalam proyek akademik.